Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Wildan dari kelas AK22B dengan NIM 2203 12075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS atau ujian akhir semester mata kuliah HIK. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana sejarah penguasaan ilmu pengetahuan dalam Islam, lalu fase kemunduran umat Islam hingga terjadinya pemisahan antara ilmu dan agama di Barat. Jadi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilman atau alima yalamu ilman, yang berarti pengetahuan atau al-marifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilman, selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Kata ilmu yang telah menjadi bahasa Indonesia bukan sekedar berasal dari bahasa Arab, tetapi juga tercantum dalam bahasa atau dalam Al-Quran. Disharmonis tersebut ditunjukkan dengan diberlakukannya hukuman berat bagi para ilmuwan yang telah atau yang temuan ilmiahnya berseberangan dengan fatwa gereja. Misalnya, Nicolaus Copernicus mati di penjara pada tahun 1543 Masehi. Michael Servet mati dibakar tahun 1553 Masehi. Giordano Bruno dibunuh pada tahun 1600 dan Galileo Galilei mati di penjara tahun 1642 Masehi. Oleh karena hubungan agama dan ilmu di Barat tidak harmonis, maka para ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiahnya pergi jauh meninggalkan agama. Akibatnya, ilmu di Barat berkembang dengan paradigma antroposentris 14 dan menggusur sama sekali paradigma teosentris. Dampak yang lebih serius, berkembang ilmu menjadi sekuler terpisah dari agama yang pada akhirnya menimbulkan problema teologis yang sangat krusial. Banyak ilmuwan barat yang merasa tidak perlu lagi menyinggung atau melibatkan Tuhan dalam argumentasi ilmiah mereka. Bagi mereka, Tuhan telah berhenti menjadi apapun, termasuk menjadi pencipta dan pemelihara alam semesta. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan oleh saudara bagaimana kritik Islam dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan di Barat yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral, bahkan meniadakan Tuhan dalam ilmu pengetahuan. Baik Islam maupun Barat, keduanya sama menempatkan ilmu sebagai suatu yang amat sangat penting. Kedudukan para penuntut ilmu pun dinilai sama dengan mujahid yang sedang berjuang di jalan Allah. Peran berat tidak bisa dilepaskan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
Dari masa keemasan Yunani sampai sekarang pun, Barat masih menjadi ujung tombak bagi peradaban ilmu. Akan tetapi, walaupun demikian, Islam maupun Barat, keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hakikat ilmu. Islam mengakui bahwa ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi berbeda dengan konsep ilmu yang berkembang pada peradaban barat. Bagi mereka, ilmu hanya akan bisa diusahakan melalui akal dan panca indera semata. Etimologi Islam mengakui bahwa objek ilmu itu berada pada alam fisik yang bisa dirasa dan dipikirkan. Kemudian juga termasuk alam fisik yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia. Adapun etimologi barat, mereka tidak mengakui adanya alam metafisik tersebut. Bagi mereka, objek ilmu hanyalah apa yang bisa diindra dan apa yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Jadi menurut muara ilmu itu adalah pengakuan akan eksistensi Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, semakin banyak ilmu seseorang, maka akan bertambah rasa takutnya kepada Sang Pencipta. Berbeda dengan Barat, ilmu itu tidak bermuara pada Tuhan, karena mereka tidak mengakui adanya wahyu sebagai sumber ilmu. Maka ilmu yang mereka miliki itu tidak akan membawa kepada kebenaran. Selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu jelaskan respon cendekiawan Muslim sesuai dengan materi kuliah PPT mengenai pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada beberapa ilmuwan yang berpendapat tentang pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Syed Hossein Nasr tahun 1933. Dia berpendapat yang pertama, pandangan sekuler tentang alam semesta yang melihat tidak ada jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi sebagai ayat-ayat Allah, tetapi entitas yang berdiri sendiri. Yang kedua, beliau berpendapat alam yang digambarkan secara mekanistis bagaikan mesin dan jam. Alam menjadi suatu yang bisa ditentukan dan diprediksikan secara mutlak yang menggiring kepada munculnya masyarakat industri modern dan kapitalisme. Yang ketiga, rasionalisme dan empirisisme. Selanjutnya, menurut Ismail Raji Al-Faruqi tahun 1921 sampai 1986, akar dari kemunduran umat Islam dalam berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Dalam pandangannya, mengatasi dualisme sistem pendidikan inilah yang merupakan tugas terbesar kaum muslimin pada abad ke-15 Hijriah. Pada satu sisi, sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan dalam pemaknaannya dalam berbagai dimensi. Sedangkan pada sisi yang lain, pendidikan sekuler sangat mewarnai pemikiran kaum muslimin. Selanjutnya, menurut Syed Muhammad Naquib Al-Atas tahun 1931, tantangan terbesar yang dihadapi kaum muslimin adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral telah merasuk ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis yang sebenarnya berasal dari refleksi, kesadaran, dan pengalaman manusia barat. Jadi, ilmu pengetahuan modern harus diislamkan.
Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Jelaskan oleh saudara bagaimana Islamic Technopreneur menjadi solusi keilmuan di masa yang akan datang. Jadi, Islamic Technopreneur sebagai solusi peradaban keilmuan Islam di masa yang akan datang, yaitu yang pertama ada studi kasus yang relevan, yang kedua domari peradaban barat di dunia Islam, yang ketiga dampak domari peradaban barat terhadap peradaban Islam. Islamic Technopreneur sebagai solusi peradaban Islam masa yang akan datang atau masa depan, yaitu kelebihan Islam Technopreneur, kontribusi Islamic Technopreneur terhadap peradaban Islam masa depan. Ada juga langkah-langkah strategis pengembangan Islamic Technopreneur. Maksudnya kita harus mencari ide bisnis, pahami teknologi, kenali market, dan banyak hal lainnya. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.